Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan P3K, informasi tunjangan, tips dan triks komputer serta aplikasi pendidikan. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan membagikan sebuah video informasi yang menurut admin cukup penting dan harus teman-teman guru honorer ketahui. Judul video admin pada hari ini adalah 15 data yang harus diisi guru honorer saat mendaftar formasi guru P3K. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, admin ingin menginformasikan bahwa video ini adalah merupakan video yang berdasarkan Juknis P3K di tahun 2019 yang coba admin implementasikan di video kali ini. Kenapa? Karena untuk P3K 2019 itu ada kemiripan dengan P3K di tahun 2021 khusus untuk pendaftaran online nya, meskipun nantinya mungkin ada perbedaan tetapi tidak terlalu jauh berbeda teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini adalah berdasarkan Juknis tahun 2019. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Jadi kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Jadi 15 data penting yang harus teman-teman isi pada saat akan mendaftar formasi guru P3K di tahun 2021 berdasarkan Juknis 2019. Nah, ini masih berdasarkan Juknis 2019, namun tentunya akan ada persamaan teman-teman ya. Meskipun tentunya ada perbedaan tapi itu tidak terlalu jauh, sehingga dari sejak dini teman-teman bisa mempersiapkan data-data apa saja yang diperlukan seperti itu. Oke, jadi yang pertama itu data yang akan diisi teman-teman itu adalah instansi. Jadi tentunya ini instansi harus teman-teman isi. Apakah teman-teman berada di Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi daerah, ibu kota Jakarta. Jadi instansi tempat teman-teman mendaftar harus terisi dan jangan sampai teman-teman salah pengisian. Kemudian untuk jenis formasi ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk jenis formasi, karena teman-teman ingin mendaftar P3K berarti teman-teman pilih PPPK seperti itu. Jika memang tidak ada perubahan akan ada muncul jenis formasi karena ini Juknis 2019. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah jabatan. Nah, untuk jabatan tentunya akan ada pengisian jabatan pasti teman-teman ya. Apakah teman-teman melamar untuk jabatan guru atau jabatan keperawatan atau dan lain-lain. Karena kita membahas tentang keguruan di P3K, berarti untuk jabatan itu adalah tenaga guru. Kemudian bedakan kalau jenis formasi itu adalah P3K teman-teman ya, karena kita melamar P3K. Kemudian ada NUPTK dan MPK. Nah, untuk NUPTK itu terkhusus mungkin untuk guru honorer, kecuali NUPTK ini dihilangkan dan diganti dengan sertifikat pendidik atau keduanya ada. Untuk Juknis 2021 memang belum ada teman-teman ya. Dan menurut informasi yang beredar bahwa akan ada laman pengisian untuk sertifikat pendidik dan itu akan terkoneksi dengan data Dapodik seperti juga di tahun 2019. Jadi kalau misalnya tidak ada pengisian NUPTK, mungkin akan diganti untuk pengisian sertifikat pendidik bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Dan perlu teman-teman pahami bahwa saat pengisian data formasi itu sudah terkoneksi dengan verbal ijazah, info GTK, Dapodik dan Dukcapil teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa akan ada integrasi data seperti itu. Jadi ini 4 data pertama yang harus teman-teman ketahui, mulai dari instansi, jenis formasi, jabatan, kemudian NPTK bisa jadi diganti atau tetap ada, dan mungkin ada tambahan serdik seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk data penting lainnya akan teman-teman isi sebanyak 15 data. Nah, data penting berikutnya di sini ada 5 lagi ya. Pertama, pendidikan minimal formasi, kemudian ada pendidikan yang terdata, pendidikan saat ini, lokasi kerja saat ini, dan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, untuk pendidikan minimal formasi itu sesuai aturan yang ada itu harus minimal berijazah S1 teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih S1 atau D4. Kemudian pendidikan yang terdata ini akan terisi secara otomatis teman-teman karena terkoneksi dengan database Dapodik dan PDDikti seperti itu. Kemudian pendidikan saat ini mungkin teman-teman bisa isi juga. Kemudian lokasi kerja saat ini tuh khusus untuk tenaga honorer ya. Jadi untuk tenaga honorer dan tenaga kategori 2, lokasi kerja saat ini mungkin terkoneksi juga dengan Dapodik, atau kalau tidak teman-teman mengisi manual. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan itu teman-teman pilih ya, untuk linearitas antara ijazah dengan formasi yang teman-teman pilih, dan akan terkoneksi juga seperti itu. Jadi data yang akan teman-teman isi lagi adalah pendidikan minimal formasi, pendidikan yang terdata, pendidikan saat ini, lokasi kerja saat ini, dan mata pelajaran yang diajarkan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya.
Kemudian informasi berikutnya adalah teman-teman akan mengisi nama PT atau nama perguruan tinggi teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk nama PT ini akan teman-teman pilih secara online alias akan muncul dengan sendirinya karena ini sudah terkoneksi dengan PDDikti. Jika ijazah teman-teman itu terdaftar, maka akan ada menu pilihan untuk perguruan tinggi sesuai dengan ijazah tempat dikeluarkannya ijazah teman-teman seperti itu. Kemudian nama PT sesuai ijazah. Nah, teman-teman akan mengisi manual. Ketika nama PT secara otomatis sudah muncul, maka teman-teman di bawahnya ini akan mengisi lagi nama PT atau perguruan tinggi sesuai ijazah. Teman-teman kemungkinan besar akan mengisi online kecuali tidak ada perubahan karena ini adalah Juknis 2019 dan kemungkinan besar akan banyak persamaan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke data berikutnya. Kemudian data berikutnya kemungkinan besar itu akan ada pengisian IPK teman-teman ya, IPK untuk ijazah S1 teman-teman. Kemudian nantinya akan ada pengisian tanggal ijazah, apakah tanggal ijazahnya muncul otomatis karena sudah terkoneksi dengan database PDDikti atau tidak. Nah, kita lihat saja nanti di situ. Yang jelasnya teman-teman bisa pahami menyiapkan data-data yang akan menjadi pedoman teman-teman mulai dari IPK, tanggal ijazah, kemudian nomor ijazah dan tahun lulus. Teman-teman sebaiknya siapkan saja. Kalaupun ada perubahan karena kita masih menggunakan Juknis 2019, tapi itu tidak terlalu banyak perbedaannya teman-teman ya, seperti itu. Jadi IPK, tanggal ijazah, nomor ijazah dan tahun lulus harus teman-teman persiapkan itu untuk ijazah S1 teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah teman-teman akan mengisi kode CAPTCHA. Nah, pada saat teman-teman ingin mensubmit atau mengirim pengisian data formasi teman-teman, maka teman-teman akan diperhadapkan untuk mengisi CAPTCHA. Tujuannya agar nantinya di situ istilahnya teman-teman dianggap bukan robot ya, alias bukan sistem bot yang bekerja, tetapi betul-betul teman-teman yang bekerja. Jadi makanya perlu adanya pengisian kode CAPTCHA. Nah, kode CAPTCHA itu diisi sesuai dengan apa perintah kode yang tertera. Misalkan nantinya kodenya itu beda, maka teman-teman bisa melakukan refresh kalau misalnya tidak bisa. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah 15 data penting yang teman-teman akan isi pada saat pengisian formasi guru P3K di SSP3K. Dan jika seandainya ada perubahan, nanti mungkin perubahannya tidak terlalu besar teman-teman ya, karena website yang digunakan di tahun 2019 masih sama untuk website yang digunakan di tahun 2021. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.